We must want our fellow human beings to have rights and freedoms which give them dignity. We stand today at the threshold of a great event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Roman. Saya Azalia. Saya Naswa. Dan saya Suci. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah melekat dalam hukum individu yang bersifat universal. Hak ini tidak diberikan oleh negara, melainkan sudah ada sejak kita lahir. HAM mencakup beberapa hal, hak untuk hidup, hak kebebasan, hak kesehatan, dan juga pendidikan, serta hidup yang layak. Dan diatur dalam dokumen internasional seperti DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk dalam hukum nasional dalam pasal 24A hingga 24J Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, perkembangan HAM di dunia dimulai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini dibuat oleh PBB setelah Perang Dunia Kedua. Tujuannya untuk melindungi manusia dari kekejaman perang dan penindasan. Walaupun sifatnya belum mengikat secara hukum, deklarasi ini menjadi acuan penting. Setelah itu, pada tahun 1948 kita juga konvensi yaitu konvensi tentang internasional hak asasi sipil dan politik, serta konvensi ini tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1976 dengan Deklarasi 1948. Kedua konvensi ini disebut sebagai International Bill of Rights atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional. Seiring waktu, muncul juga berbagai instrumen lain, misalnya Deklarasi Wina tahun 1993 yang menegaskan bahwa HAM berlaku universal. Tapi cara pelaksanaannya bisa menyesuaikan dengan budaya dan kondisi sosial masing-masing negara. Selain itu, ada pula Mahkamah Pidana Internasional yang berdiri tahun 2002 untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hak asasi manusia itu sendiri terbagi ke dalam beberapa generasi. Generasi pertama yaitu hak sipil dan politik, misalnya seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak kebebasan memilih dalam pemilu. Generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, generasi yang ketiga yaitu generasi yang lebih luas, yaitu hak atas pembangunan, hak atas kehidupan yang lebih layak, dan hak atas perdamaian. Dalam perjalanan sejarah, konsep HAM sudah ada sejak lama. Pada tahun 1215 di Inggris, muncul Magna Carta yang melindungi hak-hak bangsawan dari raja. Lalu pada abad ke-17 dan 18, muncul pemikiran filsuf Eropa seperti John Locke yang menekankan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Montesquieu memperkenalkan gagasan pembagian kekuasaan, sementara Rousseau menekankan pentingnya kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Pemikiran-pemikiran ini melahirkan revolusi besar seperti Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1789 yang keduanya menghasilkan piagam hak asasi manusia. Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia, pemimpin Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt juga mengemukakan gagasan 4 kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kekurangan. Gagasan ini menjadi salah satu dasar lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun dalam praktiknya, cara setiap negara melaksanakan HAM bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, agama, dan budaya. Itulah sebabnya isu HAM masih sering menjadi perdebatan di tingkat internasional.
Baik, sekian penyampaian materi dari kami mengenai materi hak asasi manusia. Kami harap apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.